Ada beberapa Kapolda yang harusnya pensiunnya itu Desember, November sudah dilepas. Mendahului. Lah ada yang mendahului, ada yang terlambat. Ya, kalau mendahului mungkin nggak apa-apa kali. Mendahului nggak apa-apa. Kecuali kalau ulang tahun. Tapi ini kan pembanding. Oh, pembanding. Loh, kenapa ini didahulukan sama-sama 1 Desember, tapi ini kok lanjut? Iya, betul. Lah, ya kan? Lalu yang terakhir ya Kapolda Jatim, Pak Teddy, baru 4 hari sudah diturunkan. Ya. Nah, ini apa yang terlihat dari sini? Ini rusaknya sistem mutasi dalam Polri kan? By data ya? By data. Dan ini apa saya bilang? Tapi yakin bro, tidak ada Bais terlibat? Yakin? Kalau ada kan di Hakim itu sudah ada. Pak Beni kan sudah pasti tahu. Oke bro, ya oke. Jadi waktu Pak Supriyadi ditangkap, saya sebagai Ankum seharusnya punya hak untuk menarik dia. Karena saya adalah Ankumnya. Tapi itu tidak saya lakukan. Untuk mendukung pemberantasan narkoba, saya loloskan, silakan ditahan oleh BNN. Saya biarin. Pak Beni, silakan, Bapak mau apa lagi dari saya? Betul. Semua orang yang dianggap tersangkut saya berikan semua. Iya, itu saya lihat juga itu di ILC kalau nggak salah. Nah, di ILC saya dengar itu, saya dengar semuanya. Oke. Tidak ada satupun saya persulit. Kalau saya mau, saya bisa persulit. Tapi kan saya mendukung untuk pemberantasan itu. Dan saya sangat yakin anak buah saya tidak ada yang nakal seperti itu. Publika Podcast, minim sensasi, penuh informasi, mainkan. Halo Publikans dimanapun berada, ketemu lagi dengan saya Iskandar Sitompul. Hari ini kita akan membahas lagi topiknya masalah narkoba dan juga bagaimana generasi muda kita dan juga struktur daripada narkoba ini. Tentunya saya sudah mengundang Brur Ponto. Apa kabar Brur? Kabar baik. Kabar baik Brur. Brur Sitompul. Kabar baik Brur, senang kita sehat semua Brur ya. Jadi begini Brur, saya mengundang lagi karena begini. Pada saat episode lalu kita pernah kan dialog tentang narkoba di mana ada Pak Teddy Minahasa dan lain sebagainya. Setelah itu kan kita beredar di mana-mana. Nah, saya mendapat info dari teman begitu. Bagaimana dialog kita ini. Nah, di situ ada saya disampaikan tentang POP. POP itu adalah podcast polisi. Polisi. Nah, di situ saya ada nyelutuk sedikit kan tentang bagaimana tentang narkoba ini siapa aja. Nah, saya ada menyinggung tentang Kalta yang zaman dulu itu pernah ada kejadian. Di situ mulai rame. Seolah-olah ini apakah untuk pembenaran atau untuk menahan diri atau menangkis. Namun saya lihat kok kalimat-kalimatnya agak tendensius. Ini menurut saya, tapi saya nggak tahu nanti menurut Brur Ponto. Di situ disampaikan Brur Ponto berbicara tidak by data. Ini gimana menurut Brur Ponto ini? Coba. Ini jangan sampai dong pejabat nggak pakai by data ini. Jadi begini. Jadi memang saya juga mendengar orang banyak gitu, lalu saya ikutin. Wah, jadi kalau bagi saya apa yang di POP itu yang 26 Oktober itu sama dengan anak kecil kita waktu SD. Kalau anak kecil waktu SD kalau dimulai guru, kau berkelahi. Oh iya, tapi temanku juga yang sana itu juga berkelahi. Sama dengan ini. Ketika Pak Teddy Minahasa yang Kapolda ditangkap karena berdagang narkotik, kan disuruh jual. Dibilang lagi, oh enggak sendiri, ada temannya itu, ada Bais juga pernah itu. Iya betul. Nah itu Pak Haryanto kan yang aku dengar, oh itu Bais juga. Dia, untuk itu mari kita kasih tahu. Jadi kalau aku lihat Pak Haryanto ini lagi-lagi penyakit mengarang bebas. Mengarang bebas. Dari mana mengarang bebas? Jadi gini, ketika berbicara Bais itu tidak sama dengan Koperasi Kalta. Beda. Koperasi Kalta itu tunduk kepada Undang-Undang tentang Perkoperasian. Sedangkan Bais TNI tunduk kepada Undang-Undang 34 2004. Betul. Seorang kabais tidak bisa mengendalikan kepala koperasi. Dua-dua yang bebas. Dia bisa merdeka jalan sendiri. Jadi kalau apa yang dilaksanakan oleh Koperasi Kalta bukan
dilaksanakan oleh Bais. Ya, nah, dari sini jadi beliau tidak mengerti ini. Ya. Tidak mengerti atau tidak sengaja tidak mengerti, nggak tahu. Ya. Nah, saat itu Serma Supriyadi itu adalah militer, anggota Bais. Tapi dia adalah pengurus di Koperasi Kalta. Tahu kan aturannya, kalau pengurus lepas dari struktur. Okay. Dia pindah struktur. Artinya secara struktur dia itu ada di koperasi. Koperasi Kalta. Nah, itu si Supriyadi. Lalu kalau apa yang dia kerjain? Dia secara pribadi mengurus kontainer. Tadi ada kontainer. Kontainer dari mana datang? Ternyata kontainer itu bill of lading-nya dia dapat dari namanya Abdul Syukur. Abdul Syukur ya. Abdul Syukur dapat dari Akyong. Akyong dapat dari mana? Dari Freddy Budiman yang penyeludup itu. Sudah ditembak mati. Sudah mati. Jadi Freddy ke Akyong, Akyong Abdul Syukur. Abdul Syukur langsung ke Supriyadi. Nah, si Supriyadi mengurus ini apa atas nama koperasi? Tidak. Dia kerjain sendiri. Dari mana tahu kerja sendiri? Kalau dikerjain oleh koperasi, maka tanda tangannya harus tanda tangan kepala koperasi. Dipalsukan? Ini tidak, dipalsukan semua. Artinya dia bekerja sendiri atas nama Supriyadi. Itu dari surat menyurat. Lalu dari pembayaran. Dalam persidangan, dalam fakta persidangan, itu si Freddy bilang, saya mengeluarkan uang 90 juta, dikasihkan kepada Syukur. Syukur memberikan Supriyadi 85 juta. 85 juta dipakai sama Supriyadi untuk ongkos, sisanya 15 juta untuk dia sendiri. Tidak ada yang disetor ke Koperasi Kalta. Artinya dia kerja sendiri kan? Kerja sendiri. Dan berapa Supriyadi terima itu? 15 juta. Only 15 juta? Hanya 15 juta. Dia dapat total 85 juta. Waduh, iya. Lalu dipakai untuk biaya, sisanya 15 juta saja untuk dia. Sehingga nanti dia tidak setor ke koperasi. Tidak ada setor. Tidak ada. Yakin Pak Kabais zaman saat itu orang saya kan? Saya periksa, begitu coba periksa keuangan. Kepala koperasi kan saya panggil, Anda tahu? Tidak tahu. Tanda tangan dipalsukan. Nah, jadi dari situ apa? Yang melaksanakan saat itu bukan Bais, tapi Serma Supriyadi. Nah, jadi apa yang disampaikan Pak Herianto? Karangan bebas kan? Ya, ini saya buktikan tuh mengerang bebas. Lalu beliau di situ disampaikan, saya bicara tidak punya data katanya. Bilang sistem rusak. Oke, saya kasih data. Nah, saya buka dulu ini. Jadi data. By data. Pak Bekto. Nah, kan saya bilang rusak sistem. Nah, saya lihat Pak Bekto. Pak Bekto di situ itu sama dengan Pak Herianto. Senior saya satu ini yang saya hormati, mohon maaf, dia mengarang bebas. Sama, dari mana? Pertama, dia tulis bahwa pengisian LHKPN itu tipu-tipu. Iya kan? Nggak boleh. Itu tidak sebenarnya. Lalu Pak Alphonse bilang, oh iya itu rekayasa. Nah, bayangkan pengisian LHKPN tipu-tipu dan rekayasa. Padahal LKHKPN itu adalah perintah Undang-Undang Nomor 30 2002. Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dan Undang-Undang 28199 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas KKN. Pada pasal 5 ayat 2 jelas bahwa pejabat itu harus diperiksa sebelum dan setelah menjabat. Nah, Pak Bekto sudah diperiksa enggak setelah menjabat? Karena ngarang-ngarang katanya. Tipu-tipu. LHKPN tipu-tipu. Nah, di situ ada hukuman. Ada. Kalau enggak benar itu ada hukumannya 2 sampai 12 tahun. Nah, itu baru LHKPN ya, itu Pak Bekto. Lalu kedua, Pak Bekto bilang juga bahwa Serma Supriyadi dihukum 18 tahun. Itu bohong besar. 7 tahun. Itu 7 tahun. Dan dibilang ada yang lain-lain, supir-supir. Tidak ada. Ini saya punya data. Freddy Budiman, vonis mati. Ahmad, vonis mati. Chandra Halim atau Akyong, vonis mati. Haryono, vonis mati. Pribowo, penjara seumur hidup.
Abdul Syukur penjara seumur hidup. Mukhtar penjara seumur hidup. Sherma Supriyadi 7 tahun. Ini by data banget ini ya. Lah, by data kan sudah dipublikasikan. ini publikasi kan katanya ada di jejak digital. Ada, silakan lihat. Itu baru kedua. Ketiga. Jadi ini mau meluruskan semua ini nih. harus meluruskan. Oke. Karena apa? Silakan Pak lanjut. Bekto bilang bicara nama saya Sulaiman Ponto. Oke, mantan Kabais. Mantan Kabais. Nah, sekarang saya luruskan untuk mentor saya ini Pak Bekto, saya jelasin. Ya. Pak Bekto bilang lagi, bea cukai dipengaruhi oleh Sherma Supriyadi. Ya. Sengaja dikeluarkan. Nah, dibilangkan begitu. Padahal 2016 itu sangat jelas. Di situ Pak Beni bilang bahwa bea cukai dan BNN sudah kerjasama supaya bea cukai meloloskan ini. Begitu di jalan dicari, ditangkap oleh BNN. Nah, itu dalam rangka apa? Delivery control. 2012 waktu itu dikeluarkan, saya dongkolnya setengah mati itu sama bea cukai. Karena dia tidak patuh, saya bilang jangan keluarkan. Lah kok ada keluarkan? Sudah ada MOU ya? Sudah ada. MOU. 2016 saya dongkol. Tapi begitu 2012 saya bilang, oh. Nah, saat itu ketika dia keluar, saya walaupun dongkol, saya hormati, itu haknya dia. Saya jalankan. 2016 Pak Beni bilang, iya memang kita kerjasama supaya dalam rangka delivery control. Jadi di sini apa yang terbukti? Bukan karena pengaruh Sherma Supriyadi. Iya. Nah, itu ngarang-ngarang lagi kan sudah keberapa? Ketiga. Yang keempat. Terus, nah ini lagi. Pak Bekto bilang, untuk Bapak Irjen Pol Teddy Minahasa tidak ada satu orang pun yang bisa menyatakan bahwa dia bersalah. Yang bisa menyatakan dia bersalah itu hanyalah hakim. Jadi kalau orang lain tidak boleh menyatakan dia bersalah, berarti Kapolri dong tidak boleh juga menyatakan dia bersalah. Berarti Kapolri ketika memecat dia dari ini berarti keliru dong. Artinya apa secara logika? Harus nunggu putusan dulu. Tunggu putusan dulu. Apa begitu? Nah, ini kan pengerangan bebas. Atau memang sengaja mau bilang, Pak Kapolri kau salah. Kan itu. Lalu yang kelima, itu sudah keempat. Atau mungkin begini, mungkin mungkin karena Kapolri punya otoritas tertinggi, ada yang salah, mendahului hukum, pecat aja kan, dia mungkin angkum atau dia tertinggi, gimana? Kan tidak mungkin Kapolri itu, Kapolri yang mengangkat dia. Kalau dia nanti mengganti orang, menjatuhkan juga tanpa salah, ya sama kayak nampar mukanya sendiri. Berarti ini ada staf lain salah data semua berarti ini. Salah, berarti salah kan betul-betul ini ada kesalahan sehingga langsung. Lalu bagaimana dibilang kecuali hakim, penyehakim, yang boleh menyatakan salah. Berarti Kapolri nggak boleh dong. Jadi ada tarik ulur atau tolak apa ini? Gimana? Ini kan secara logika bertolak belakang. Bagaimana beliau kok seakan-akan menyalahkan Kapolri? Salah Kapolri. Padahal kita harus dukung Kapolri itu benar. Kenapa harus menunggu? Ada waktu tertentu, copot dulu. Copot dulu. Masa itu salah? Kan itu. Lalu yang kelima. Setelah saya lihat-lihat juga, Pak Bekto juga ini seharusnya pada April 2012 itu sudah pensiun, memasuki masa pensiun. Tapi ternyata sampai bulan Mei 2012 itu masih menjabat. Berarti udah melanggar hukum. Loh, kan pensiun, jadi manusia itu yang pasti cuma dua, mati dan pensiun. Artinya apa? Pensiun pun ini harus disiapkan. Kalau nggak salah saya gini, bro. Saya potong dikit, bro. Nanti kita lanjut. Masalah pensiun tadi nih, biar clear, kita kan mengedukasi orang. Kalau pensiunnya dia lahir misalnya tanggal 1 April. 1 April dia pensiun, dia bisa 1 Mei. Dia bisa sampai 30. Iya, 1 Mei sudah tidak boleh lagi menjabat. Ya. Ini yang tadi ini beliau itu harusnya 1 Mei. Jadi April dia sudah harus pensiun. April sudah habis. Sampai 31 lah. Sampai 31. Sampai Mei masih terus. Oh, itu dah. Di kita nggak pernah ada begitu. Wah, tidak. Kenapa? Kan saya tukang menyiapkan itu. Kenapa? Pensiun itu harus disiapkan. Iya, betul. Karena pasti, maka ada persiapan. Artinya kan sistem nggak jalan. Nah, 5 ini. Jadi
data dari mana kita lihat ada sistem yang rusak, itu baru Pak Bekto. Saya sambung, kan katanya aku bicara tidak punya data. Ini data Pak Bekto ada 5. Nah, lalu Pak Bekto, nah itu baru Pak Bekto. Baru kita lihat Pak Teddy. Nah ini Pak Teddy nih. Nah, Pak Teddy 4 hari setelah ditangkap. Pak Teddy 4 hari setelah ditangkap. Bukan, 4 hari setelah telegram keluar. Setelah telegram keluar, ditangkap. Ditangkap dia. Artinya apa? Selama ini kalau ada penempatan kan saya laporan ke Panglima kan. Betul. Artinya ada sistem pelaporan yang nggak benar. Iya. Sehingga Kapolri mengangkat dia. Padahal 4 hari kemudian digagalkan. Iya. Artinya ada sistem laporan yang nggak beres. Iya. Ya kan itu. Lalu sistem mutasi. Ya. Nah, dalam hal ini apa? Sistem mutasi berarti tidak beres juga. Ya. Kenapa? Kalau dalam sistem untuk data sudah nggak benar, bahasa mutasi juga nggak benar. Iya. Nah ini kan, operasi narkoba. Iya. Operasi narkoba katanya dia 20 miliar Iya. rugi. Iya. Rugi berarti berdagang dong. Iya. Tapi dia bilang mencari di media itu di Laut Cina Selatan katanya. Nah, mencari kasus Cina Selatan dan Selat Melaka. Selat Malaka. Seorang Kapolda Sumbar. Iya. Yang wilayah kekuasaannya di Sumbar, keluar sampai Selat Malaka, sampai ini tuh ngapain? Iya. BNN nggak dianggap. Kenapa BNN nggak dianggap, Kapol Air nggak dianggap, Angkatan Laut nggak dianggap? Oke. Artinya ada sistem operasi yang rusak kan? Berarti ini Bro Ponto. Gimana? Bro Ponto ini Tuh. mau menyampaikan bahwa di podcast kita yang lalu kan judulnya itu kan katakanlah ya tanda petik di sini kita mengedukasi polisi gagal. Terus Bro Ponto kan mau meluruskan ini semua. Kan dia meluruskan. By data ini ya. By data. Oke. Karena kan aku bilang ada sistem yang rusak. Oke, Tapi dibilang Mbak Alfons bicara itu tidak punya data katanya. Oke, Lah aku kasih datanya. Saya lihat di POP itu kok. Lah ya. Bro Ponto itu dikatakan tidak punya data, tidak punya semua. Tapi lah, ini apa kenyataannya ini? ada ya. Lalu ada sisihkan 1% untuk dinas. Itu gimana lagi? Boleh itu boleh nggak sih itu? Ini perintah mana? Aturan mana? Iya. Artinya apa kan? Suka-suka sendiri kan? Oke. Jadi dari sini apa yang kita lihat? Kasus Pak Teddy ini, dia memerintahkan ambil 1 miliar. Dia pergi itu ketika dia sedang menjabat seorang Kapolda. Iya. Nah, Iya. beda sekali dengan namanya Supriyadi, seorang serma Iya. yang anggota koperasi. Iya. Tidak mengangkat nama Bais, tapi dibilang Bais. Tapi yakin bro, tidak ada Bais terlibat. Yakin? Kalau ada kan di hakim itu sudah ada. Pak Beni kan sudah pasti tahu. Oke bro, ya oke. Jadi waktu Pak Supriyadi ditangkap, saya sebagai Ankum seharusnya punya hak untuk menarik dia. Karena saya adalah Ankumnya. Tapi itu tidak saya lakukan. Untuk mendukung pemberantasan narkoba, saya loloskan, silakan ditahan oleh BNN. Saya biarin. Pak Beni, silakan. Bapak mau apa lagi dari saya? Betul. Semua orang yang dianggap tersangkut saya berikan semua. Iya, itu saya lihat juga itu di ILC kalau nggak salah. Nah, di ILC saya dengar itu. Saya dengar semuanya. Oke. Tidak ada satupun saya persulit. Oke. Kalau saya mau, saya bisa persulit. Tapi kan saya mendukung untuk pemberantasan itu. Dan saya sangat yakin anak buah saya tidak ada yang nakal seperti itu. Oke. Nah, itu. Dan juga. Jadi beda Pak Teddy dengan Supriyadi. Dan juga kalau lah Bro Ponto saat itu Kabais terlibat, ya sudah Pak Teddy, kayak Pak Teddy juga. Lah ya, sama-sama kayak dia. Pak Teddy. Nah, itu. Nah, itu. Jadi kalau di Pak Teddy lagi ada yang menarik. Lah Pak Bektor juga yang bilang. Oh, LHKPN-nya kan 30M. Uang operasi 20M. 30M itu 70% itu isinya barang mati yang tidak bergerak. Artinya uangnya kan tidak sampai 20M. Lalu ada 20M dari mana? Nah, ini mengkonfirmasi bahwa betul LHKPN itu tipu-tipu. Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Pak Bekto sendiri. Ada sanksinya nggak itu kalau kayak gitu, Bro? Nah, seharusnya kan ada, harusnya diperiksa. Berbohong kan? Lah itu kan bohong. Nah, ini apa artinya? Ini terbukti Pak Bekto itu 2012. Pak Teddy
2022. Ya. Berarti dari 10 tahun ini menurun itu penyakit itu. Iya kan? Atau apesnya kali. Nah, apesnya kali. apapun mau apes, apapun. Apapun. Tapi fakta membuktikan Ya. bahwa itu menurun. Menurun ya. Pak Bekto bicara di 2012, terjadi lagi di 2022. Oke. Artinya apa? Ini sistem kan yang nggak bener. Betul. Pak Teddy jelek. Siapa bilang Pak Teddy jelek? Semua orang bilang dia hebat. Iya. Ininya naik. Ya. Jabatan Jabatan bagus kemana? terus, ya. Hebat orangnya. Ya. Tapi sehebat-hebatnya manusia, kalau dia masuk di dalam sistem yang rusak, ya hancur juga. Dan memangnya sistem yang rusak itu hanya aku yang bilang. Iya. Pak Netapane juga bilang. Kalau aku juga bilang sistemnya rusak. Iya. Kalau Netapane bilang amburadul. Lebih kasar lagi. Tapi kok nggak dimarah almarhum? Sudah almarhum lu sekarang. Sudah almarhum. Nah, itu lihat. Ini ya Pak Teddy. Nah, kita sambung lagi. Nah, ini ya. Rusaknya sistem mutasi. Ya. Nih. Kaba Intelkam, Komjen Wahyono harusnya pensiun 15 April, tapi dibiarkan tetap menjabat hingga akhir Mei. Akhir Mei. Itu 2011. 4 bulan dibiarkan ya. Ya. Itu Januari, April sampai Mei, enggak, ya, 1 bulan. 1 bulan. Berapapun, tapi dari April sampai Ya. Mei, 1 itu bulan. sudah melanggar. Ya. Irjen Pol Bekto dan Hasim Ya. harusnya pensiun April 2012, tapi sampai Mei 2012 masih menjabat. Masih menjabat ya. Lalu, Kepala BNN, Komjen Heru, harusnya pensiun sejak 1 Desember 2020. Iya, Iya kan? Iya. Harusnya. Tapi sampai 5 Desember masih menjabat. Ini Iya kan? Iya, betul. Nah, padahal Ya. ada beberapa Kapolda yang harusnya pensiunnya itu Desember, November sudah dilepas. Mendahului. Lah ada yang mendahului, ada yang terlambat. Ya, kalau mendahului mungkin nggak apa-apa kali. Mendahului nggak apa-apa. Kecuali kalau ulang tahun. Tapi ini kan Nggak boleh pembanding. belakangan. Oh, pembanding. Loh, kenapa ini didahulukan Ya. sama-sama 1 Desember, tapi ini kok lanjut? Iya, betul. Lah, ya kan? Lalu yang terakhir ya Kapolda Jatim, Pak Teddy baru 4 hari sudah diturunkan. Turunkan ya. Nah, ini apa yang terlihat dari sini? Ini rusaknya sistem mutasi dalam Polri kan? By data ya. By data. By data, Dan ya. ini apa saya bilang enggak. Indonesian Police Watch ini Pak Netapane bilang ini menunjukkan betapa buruknya, betapa amburadulnya reformasi birokrasi di tubuh Polri. Iya. Dia sudah duluan bilang. Saya kan baru sekarang. Iya. Beliau ternyata dari 2012. Ya. Jadi ini memperlihatkan apa? Dari 2011 sampai hari ini tetap tidak ada perubahan. Iya. Ya memang tidak akan pernah berubah sepanjang sistem tidak berubah. Manusia malaikat pun ditaruh di situ. Ya jadinya begini juga. Oke. Jadi sebenarnya kita kasihan adik-adik yang hebat-hebat, Iya, betul. senior yang hebat, Iya, betul. masuk di sistem yang rusak, keluar jadi pengarang bebas. Kan ini. Iya. Ini baru. Nah itu Bin Pers. Kalau lihat Bin Pers. Iya. Kalau Bin Pers kan ada Waskat. Iya. Hasilnya apa? Sambo. Iya. Apa? Pembohongan besar-besaran. Iya, Bu. Hah? Itu gimana? Tiga-tiga ini bintang 2. Iya. Sambo, Pak Teddy. Iya. Udahlah yang Jawa Timur. Iya. Bintang 2 itu adalah produk sistem Iya. minimal 20 tahun. Iya. Ya. Kalau kita lihat Pak Teddy itu angkatan berapa dia? 91. 91 ya. Iya kan? Iya. 91. 91 91 ke 2002. 20 tahun kan? 20 tahun. Nah, artinya bintang 2 itu adalah produk 20 tahun. Iya. Artinya dari selama 20 tahun ini dia terbina oleh sistem. Iya. Begitu sampai di atas langsung ini loh hasilnya. Iya. Jadi kalau mau dibilang oh gebiah uya, Iya. bukan gebiah uya ini. Iya. Ini fakta. Dan fakta ini tidak perlu kita cari detail. Karena bintang 2 itu adalah produk 20 tahun. 20 tahun dulu. Oke. Beda dengan Supriyadi. Ya 20 tahun. Sersan ya. Dengan produk 20 tahun, jadi apa? Ya sistemnya rusak. Oke. Iya. Lalu kok dibilang aku bilang nggak pakai data? Jadi Itu gimana Bro itu? untuk menyampaikan di sini yang podcast kita yang lalu by data. Jadi untuk meluruskan yang Lah, dari POP Untuk tadi, meluruskan Oke. dan untuk menyelamatkan Ya.
adik-adik kita yang ada di Polri yang baik-baik itu, Ya. jangan sampai rusak. Ya. Karena sistemnya memang yang sudah rusak itu, Ya. jangan dipaksakan. Jadi ya mohon maaf, ini 3 senior saya ini seharusnya mari kita lihat bersama lah sistem ini. Bukan malah menyerang saya dengan menyatakan bahwa Bais juga ikut terlibat di dalam perdagangan narkoba. Wah, itu yang nggak benar lah. Itu artinya apa? Ya bertiga ini juga jadinya gara-gara sistemnya nggak benar. Kalau sistemnya benar pasti nggak begini. Karena saya tahu 3 orang ini orang baik-baik semua. Baik semua, bro. Jadi, saya tahu baik-baik. Betul, saya hormati. Saya pernah ketemu juga kok. Ya. Mereka ini pada saat baik-baik. pemecahan rekor dunia selam saya dulu sama Pak Bekto. Ya, dulu kalau waktu beliau di Wakabareskrim kan satu aspam itu. Ya. Kalau mau latihan apa segala macam sama-sama, ya. tahu baik-baik. Tapi menjadi begini karena sistemnya yang tidak benar. Karena itu kita harus merubah sistem ini. Oke bro, baik bro. Aku senang sekali nih bro. Jadi semua itu by data ya bro ya. Dan di sini kita mau sampaikan begini bro. Kita tidak benci dengan polisi, tidak. Oh tidak. Kita sayang, bahkan kita memiliki. Kenapa saya katakan begitu? Kita butuh polisi kok. Contohnya nih, aku mau kasih contoh konkret ini. Minggu kemarin kalau nggak salah saya lagi jalan-jalan itu semua sepeda motor itu, waduh apa itu mereknya, kayaknya sepeda motor kecil-kecil tapi knalpotnya gede banget, itu mungkin ada 200-300 orang lewat Sudirman Tamrin, dia lewat Semanggi. Saya lagi nyetir sendiri nih, wang, bingung nih. Saya cuma berpikir kemana saudaraku polisi, sampai aku bingung jalan. Ya maksud saya di sini bukan apa-apa, kita butuh polisi. Betul. Kita cinta polisi. Nah, kan kalau beliau-beliau itu ada semua kan mungkin itu preman-preman apa itu sepeda motor kan nggak seperti itu masuk 200 orang bro jalan bro di Sudirman Tamrin bro. Justru karena kecintaan kita kepada polisi, ketika saya menyatakan bahwa ada sistem yang rusak dalam polisi, saya harus membuka datanya. Jangan tersinggung lah ya kalau jangan tersinggung. Dan jangan langsung dibilang itu nggak punya data. Mohon maaf Pak Alphonse, kok bisa bilang tidak punya data dari mana? hati panas kepala dingin ya bro ya. Tapi ya bilang ya udahlah, saya tahu lah. mereka ini karena sistem ini pembuktian karena sistem jadilah begitu. Oke bro, ini menarik. Iya kan? Jadi begini bro. Ini kan tadi kalau saya lihat ini saya juga senang membaca, saya senang menganalisis, saya senang mengkutak-atik sesuatu, makanya saya buat podcast ini bro. Nah saya lihat ini tadi kita kan bicara narkoba, saya tertarik dengan tadi bro mengatakan Freddy Budiman. Nah ini saya kalau nggak salah itu tahun 2012 itu yang tadi masalah Kalta itu saya hadir kok, saya hadir di BNN. Nah kita kadang-kadang mau melihat begini, itu dia sudah masuk beritanya di ILC. Saya lihat tuh ada part 1, part 2, part 3, part 4. Ya, betul. Di situ hadir semuanya. Ya. Bro saya hadir di situ. Iya. Pak Beni hadir. Pak Beni Mamoto hadir. Cukai Pak siapa? Bukan Pak Agung tapi ini bagian DP2 Pak Rahmat. Pak Rahmat. Dir P2. Terus apa sih Haris juga hadir. Semua orang-orang beken hadir itu semua. Saya lihat itu mengadu argumentasi tentang si Freddy Budiman yang meminta supaya dia ditangguhkan dulu penembakannya kalau saya nggak salah, dan juga di situ diceritakan tentang alur dari narkoba kita ini. Kenapa saya saya mau mengangkat ini lagi bro, dan ini saya akan angkat berapa episode mungkin nantinya, karena narkoba ini adalah musuh generasi muda kita. Presiden Jokowi sudah berkali-kali mengatakan 2045 negara kita ini akan menjadi 10 besar, bahkan kalau bisa 5 besar dunia. Tentunya di sini ada peran anak muda, peran generasi penerus, remaja kita. Tentunya lingkungan strategik ini kan sangat berbahaya tentang narkoba. Nah, di situ sudah berdebat begitu banyak, tapi solusinya nggak ada bro. Ini kan yang saya bilang tadi kayak puzzle. Tadi kalau saya coba menganalisis itu sudah ada puzzle tentang Kalta, sudah selesai gitu. Nah ini sekarang ada yang secara nasional. Di situ sudah disampaikan bagaimana solusinya, tapi belum ada. Ini kita angkat lagi sekali lagi. Menurut Bro Ponto kan tahu sekali itu bagaimana alur dari Cina sampai ke Indonesia atau kemana saja. Bisa nggak cerita sedikit kasus kontainer ini bro? Tadi baru kita oknumnya aja nih. Sekarang strukturnya ini bagaimana? Bisa ceritakan sedikit bro? Ini saya ceritakan ini. Iya bro, ini by data bro, jangan kita. Ini kan by data semua ini. Saya juga berani mengundang karena harus by data bro. Kalau nggak berani juga saya. Ngarang-ngarang. Iya bro. Kan intelijen itu selalu
bekerja dari fog. FOG. G ya. Kalau FOG itu kan fog kabut. Fog kabut. Ya kan? Jadi supaya terang kabut itu maka fog itu harus disingkap. Untuk disingkap itu si fog itu maka FOG itu harus dipisah. F sendiri, O sendiri, G sendiri. F itu apa? F itu fact. Fakta. Fakta itu apa? Bapak melihat, saya melihat. Yep. O itu apa? Opini. Opini itu hanya orang tertentu. Yep. Ya seperti Pak Haryanto, itu opini hanya dia yang tahu. Tapi fakta kita yang lihat. Betul. Lalu guess, tebak-tebakan itu parah lagi. Nah, sekarang saya akan cerita. Nah, coba bagaimana? Fakta. Jadi fakta itu ada namanya si bos itu Wang Changsu. Nah, dia ketemu dengan Freddy dan Akyong. Ya. Mereka dijanjikan untuk dapat 20% dari import. Ya. Dari impor ekstasi itu. Nah, 10 Mei 2012 si Akyong itu langsung berikan dokumen itu bahwa mereka mengimpor si kepada Wang Chu itu dari Cina sana kepada Syukur. Nah, dari Syukur ini itu di kamar tahanan Freddy. Jadi dia ada di Cipinang di dalam. Betul. Dikasih ke Syukur. Dan dikasih uang 90 juta. Syukur langsung dikasih ke Supriyadi. Supriyadi juru bayar. Nah, Supriyadi itu Serma itu ya. Yang memang sudah 9 tahun kerjaannya ngurusi kontainer. Kontainer ya betul. Itu. Ya. Jadi dia memang itu urusannya. Ya. Nah, di situ memang si Freddy sudah bilang. Ya. Di situ dia tidak bilang bahwa itu isi ekstasi. Ya. Dia bilang itu isinya fish tank. Nah, ada di media semua kok. Kan fish tank. Fish tank itu apa? Akuarium. Ya. Dan Supriyadi, aku yang tanya sendiri, kamu apa itu? Fish tank, Pak. Fish tank, oke. Coba lihat BL-nya sini. Lihat, iya betul, BL-nya itu fish tank. Ya. Tapi dirubah sama dia. Ada inspeksi nggak ke kontainer itu? Ada. Ya, waktu dibuka itu, kan yang keluarnya fish tank. Fish tank semua. Tapi kan nggak ketemu itu ekstasinya waktu dibuka itu. Kan Pak Beni juga. Ya, 2016 bilang kan dibuka. Iya memang aku yang perintah itu buka. Ya, di ILC Pak Beni hadir kok di situ kata dia. Kan aku bilang buka. Ya. Dan dibuka. Kalau tidak dibuka itu tidak pernah keluar. Dibuka supaya keluar. Ya. Karena kosong. Ya. Keluar. Ya. Isinya fish tank. Ya. Nah, Supriyadi memalsukan di situ. Kasihan ini anak ini. Ya. Untuk mencari untung. Iya, 15 juta. Iya, fish tank. Ini ada ditambah lagi berapa? 5 juta apa 10 juta untuk merubah fish tank itu kan jadi akuarium satu set. Iya. Dipecah-pecahnya lah sama dia, pipanya sendiri, tangkinya sendiri, supaya harganya lebih mahal. Iya. Sehingga dia dapat lebih. Iya. Nah, inilah kesalahan dia itu memalsukan BL, bill of lading. Jadi palsukan bill of lading, dia palsukan tanda tangan hanya untuk mendapat keuntungan pribadi. Nah, itu si Supriyadi. Nah, apa yang dilakukan Supriyadi ini di ketidaktahuan itu disampaikan juga oleh si Freddy. Jadi Freddy bilang bahwa ini barang yang diimport Freddy, bahwa barang yang dimasukkan dalam kontainer TGHU itu berisi akuarium. Ya. Itu sesuai dengan daftar yang ada. Ya. Nah, itulah sebabnya dia waktu ada persidangan, ketika Supriyadi di persidangan, maka si Freddy bilang apa? Nah, di sini Freddy bilang, dia membela, dia bilang Serma Supriyadi, atau dia bilang si intelijen itu, intelijen itu tidak mengetahui skenario 1,4 prestasi itu. Supriyadi dia bilang hanya mengetahui jenis barang diimpor adalah fish tank atau akuarium dan pakar ikan. Ini Freddy dalam kesaksian di pengadilan militer. Nah itu. Jadi Supriyadi dia bilang tidak tahu menahu apa isinya. Yang tahu hanya dia. Hanya dia ya, oke. Nah itu. Nah terus bagaimana itu di berita-berita saya baca semua itu bahwa sebenarnya di pelabuhan itu
sudah dilihat katanya ada ekstraksi, tapi ini masih tanda tanya. Terus dibawa keluar. Nah, itu gimana ceritanya? Oke. Bro, Kita harus membagi antara tahun 2012 dan 2016. Iya. Lagi-lagi. Jadi kalau Pak Bekto bilang mau diangkat lagi, 2016 diangkat lagi nih barang ini. Iya. Dari 2012. Oke. Jadi ketika 2012 itu, kan saya dikasih tahu Panglima waktu itu. Bais itu kenapa kok masukkan kontainer ada ekstasi? Masa? Langsung perintah pertama, tidak ada satu kontainer pun keluar dari pelabuhan yang diurus, kontainer yang diurus oleh Kalta. Tidak boleh ada satupun yang keluar. Saya kasih tahu sama Dirjen Bea Cukai dan Pak Rahmat. Kenapa saya kasih tahu dia? Karena sebelumnya kita ada kerjasama. Ingat KM Kelut? Itu Bais dan Bea Cukai kerjasama. Nah, karena berdasarkan kerjasama itu, dengar berita itu, saya bilang tolong jangan dikeluarkan. Nah, akibatnya apa? 2 ditahan di situ, 2 di Semarang pun ditahan. Tapi setelah ini ditahan, terus bagaimana? Kan harus keluar. Periksa dulu sebelum keluar. Dibukalah. Tapi ternyata waktu di situ 2016 Pak Beni baru buka. 2012 masih sepi-sepi. 2012 enggak ngasih tahu beliau. Menutupin ya. Nah, ditutup. Makanya saya dongkol. Karena ditutup. Pak Beni menyatakan apa itu, Bro? Nah, di 2012 dia bilang ini Bais. Ya memang betul. Kenapa? Karena alamat dari Kalta waktu itu ada di Kalibata Raya 24. Itu alamatnya Bais. Nah, waktu saya masuk, pertama saya lakukan, saya tendang keluar itu Kalta itu. Pindahkan dia di Jalan Lodan. Nah, itu. Tapi saya tidak tahu kalau waktu mereka urus-urus itu kontainer, rupanya alamatnya di situ. Makanya saya sekarang baru sadar, 2016 pantasan Pak Beni kok takut sekali saat itu. Kita didiemin, ini kok mencekam begini, Bea Cukai takut. Saya tidak mengerti, ternyata rupanya alamatnya alamat Kalta. Kontainer itu alamatnya ke Kalta. Alamatnya Kalta. Itu 2012, saya nggak ngerti. Jadi mulai dari 12 isinya apa juga dongkol doang. Tapi ketangkepnya di bandara kata Pak Beni itu. Gimana itu? Coba begini. Kita jadi biar mengedukasi ya Bro ya. Kita nggak ada yang benci siapa. Jadi setelah itu dibuka, nah rupanya sebelum ini dikerjain, nah itu sudah anak buahnya Pak Beni sudah masuk duluan di dalam. Itu 2016 baru Pak Beni kasih tahu kan. Waktu itu dia enggak kasih tahu. Waktu itu dia pura-pura blow on, dia tahu apa-apa. Aku yang dongkol. Nah, itu. Ini Bea Cukai kok bisa tega-teganya aku dihianati ya. Sudah buka kosong, begitu keluar kok ada isinya. Nah, itu kan dongkol. Begitu sudah keluar di jalan, ditangkap di bandara dekat bandara sana. Bawa ke gudang. Habis itu kosong, balik BNN. Udah balik BNN, udah nggak tahu lagi. Karena dia sudah keluar, ya sudah. Saya pikir, waduh selesai. Besok baru saya cari mana, Supriyadi ditahan, ini Nah, baru Pak Beni minta Supriyadi, minta lagi yang lain. Udah, kamu minta apa aja tak kasih semua. Bro Ponto sama Pak Beni nih ya? Pak Beni. BNN itu ya. BNN, udah ambil semua. Mau periksa. Saya tidak mau ada urusan. Jangan sampai saya dianggap menghambat atau terlibat juga, atau mungkin terlibat. Itu kan kita mencuci ya. Tapi sambil dongkol. Harusnya ini kan tidak terjadi. Kalau dia buka di pelabuhan. Selesai di pelabuhan. Di pelabuhan. Ternyata mereka punya pikiran lain. Itu nanti tahu di 2016. Pak Beni bilang, ini keluar karena kita kerjasama dengan Bea Cukai supaya dia keluar untuk delivery control. Alamatnya mana? Nah, kan saya tidak tahu. Dia dongkol. Pantesan dia keluar itu untuk cari alamatnya. Dia pikir alamatnya mau ke Kalibata. Ternyata dia pergi ke Priuk pergudangan sana. Itu di ILC itu saya coba buka dikit. Ada semua. Dikatakan begini, apa itu? Apa Bro? Mungkin Bro kan hadir di situ. Saya kan enggak. Saya cuma lihat baru akhir-akhir ini. Ada kekuatan besar. Bea Cukai berani. Jadi bisa apa itu? Kekuatan besar itu masing-masing punya interpretasi sendiri. Iya. Saya karena dongkol sama Pak Bea Cukai itu kan saya tanya, kenapa bisa keluar?
Pak Bea Cukai, ada kekuatan besar. Iya. Bilang, setan siapa kekuatan besar ini? Wah, ini pasti kekuatan besar ini. Dia ditekan oleh BNN. Iya. Tiba-tiba Pak Beni yang kurang ajar. Waktu itu aku bilang, ya kan, itu 2012. Iya. Ternyata Pak Beni baru bilang juga di 2016. 16 di ILC itu. Di kan? ILC juga. Oke, semua, Sebelum orang di, dengar kok itu. sebelum di ILC dia bilang di Kopi Daun. Kopi Daun. Di Kopi oke. itu gara-gara Kopi Daun kan marah juga. Iya. Di Kopi Daun itu dia bilang, memang itu ada kekuatan besar. Iya. Kekuatan besar itu Bais. Kenapa? Karena alamatnya itu ke Bais. Nah kan coba. Jadi Bais karena alamat Bais. Karena jadi alamat kekuatan besar. Bais. Karena dia bisa keluar, padahal perintahnya itu harus saya perintahkan harus tidak boleh keluar, lo kok keluar? Iya, Berarti iya. ada kekuatan besar yang memaksa dia bisa keluar. Padahal nggak ada apa-apa. Lah padahal nggak ada apa-apa. Yakin bro nggak ada apa-apa ya? Saya yakin ternyata kan Oke. setelah Terima kasih bro. habis itu kan Iya. langsung semuanya di apa pengadilan kan? Pengadilan inkra Nah, semua. udah ya? pengadilan kan Sudah terbuka inkra. semua. Habis semua itu orang-orang yang Iya. tersangkut. Jadi dia menangkapnya itu mulai dari Supriyadi dulu. Iya. Supriyadi dapat Syukur, Iya. Syukur dapat Akio, baru ujungnya Freddy. Iya. Jadi betul-betul dari luar. Jadi berhasil lah BNN itu untuk mencari siapa pemilik dari datangnya barang. Iya. Tapi dalam perjalanan mulai 2012 4 tahun, Iya. 4 tahun perjalanan itu kan dongkol ya. Iya. Sampai 2 kontainer yang di Semarang. Iya. Itu 6 bulan kemudian baru telepon, Pak, kontainer ini boleh keluar enggak? Loh kenapa? Kan Bapak bilang nggak boleh keluar. Sampai rugi dia tuh ya. Lah kan kesian udah 2 bulan itu. Rugi. Jadi 12 sampai 0 itu ada dalam kecurigaan siapa yang bermain. Iya. Baru Pak Beni buka di 2016, baru terang benderang. Oh, beginilah. Nah, apa pelajaran dari sini? Kan itu ya. Iya, betul, betul. Jadi dari sini pelajaran memang dalam hal ini kita harus ada trust, Kepercayaan ya. percaya. Percaya, oke. Nah, di sini yang saya melihat itu apa? Karena latar belakang itu karena alamatnya Kaltah Iya. yang dianggap kekuatan besar, Besar, ya. sampai Pak Beni dalam hal ini BNI itu takut. Iya. Tapi saya yakin ini sampai kepada Kapolri. Waktu Iya. itu Pak Timor. Pak Timur Pradopo. Timur saya Pradopo. ingat. Iya, betul. Kapolri karena satu angkatan dengan Pak Agus. Pak Agus Panglima TNI. Panglima ya? dikasih Oke. tahu lah Pak Agus. Iya. Oh, Nah, ya kan? iya. Saya karena sama Pak Agus, saya kabais beliau. Tapi pada dasarnya kita berteman. Beliau menyampaikan secara guyon dan berteman. Iya. Nah, itu. Betul. Pon, kamu main-main itu. Ada koperasi Bu, masukkan ekstasi pakai kontainer. Yang benar Panglima. Iya benar. Padahal, lo kaget. Padahal sebelumnya kan saya udah bilang, jangan ada barang masuk ya. Karena waktu itu sebelumnya saya sudah bilang sama koperasi Kaltah ini sudah saya berhentikan semua kegiatannya untuk melaksanakan impor barang ekspor impor itu. Import ya. Karena saya lihat nggak ada gunanya, ngapain sudah pakai kantornya Bais, Iya. udah kamu sana nggak ada untungnya, udah berhenti aja. Berhenti. Lah tapi Jadi kalau tahu udah nggak ada lagi sekarang ya? Nggak ada lagi. nggak tahu begitu saya tinggal itu nggak ngerti. Pas zaman Bro Waktu nggak aku ada. udah berhenti, udah hilang. Nah di situ begitu Pak Agus bilang, wah ini kok bisa ya? Tapi Pak Agus kan sambil guyon. Nah, wah yang bisa begitu. Wah iya berarti bener. Kok bisa ada? Oh iya Pak. Ini datangnya sebelum perintah Bapak. Jadi sebelum aku perintahkan berhenti, itu sudah jalan menurut Pak Supriyadi. Ya sudah jalan, udah jadi. Ngapain pusing ribut-ribut masa lalu. Yang ke depan seperti apa? Nah dari sini memang sangat terlihat Iya. bahwa kalau kita terlalu tertutup, itu saling curiga besar. Saya mencurigai Bea Cukai. Iya. Saya mencurigai BNN Iya. dalam hal itu. Iya. BNN mencurigai Bais. Coba bisa bayangkan. Iya. Untung nggak perang. Lah, makanya Nggak itu. perang itu ya. Kalau itu clash, itu bukan golok lawan golok, blok lawan glok. Wah. Tapi ada yang menarik gini bro. itu. Yang menarik gini bro. Yang menarik gini. Apakah mungkin, saya nggak tahu ini bro lebih tahu. Ya. Ada kekuatan besar seolah-olah ini ya tanda petik supaya bisa keluar. Tapi kenyataannya kan Bais tidak ada sama sekali di sini, Ya. tidak ada. Nah, apakah kekuatan besar ini hanya dibuat alibi supaya ini barang keluar, tapi di tengah jalan hanya Tuhan yang Enggak. Kalau saya mengetahui? melihat, Gimana kalau itu? saya melihat Gimana itu bro? penyampaian Pak Beni ya, Yap. saya bisa melihat bahwa bisa mengerti. Ya. Karena apapun Bais itu namanya besar. Betul, betul. Jadi ketika alamat itu alamat Kalibata Raya 24,
ini bayangannya buset, ini Bais ini datangkan barang ini, padahal Bais ini kekuatan yang begitu besar. Betul. Bagaimana dia harus sangat hati-hati, jangan sampai kalau keluar dari mulutnya, oh ini Bais, bukan bisa perang, Bais akan tersinggung. Siapa? Maka ditutup rapat-rapat. Lah saya sendiri yang menahan barang itu, kok bisa keluar? Dongkol juga. Jadi betapa itu dongkol. Karena apa? Tidak ada komunikasi. Hanya atas karena itu tadi. Nah ini yang harus dibangun. Bagaimana sih komunikasi? Kalau itu saya kira. Mungkin begini. Kalau Bro Reni kita kan sama-sama pernah di kedinasan semua kan. Kita udah di struktur di tata negara, udah makan garam lah. Kita kan hampir 39 tahun baru pensiun. Itu mungkin tentunya di struktur ini perlu ada lah kan, mungkin udah sekian tahun ada perbaikan-perbaikan. Mungkin harusnya begitu. Jadi ada komunikasi antara bea cukai di lapangan dan BNN yang saat itu melaksanakan istilahnya itu delivery control. Nah, kalau alamannya Bais ya tidak Bais ya sudah. Nah, saya itu sudah ada benarnya menyampaikan ke Kapolri kepada Panglima. Ini saya tidak tahu benar atau tidak. Ini hanya analisa logika saya. Logika. Karena saya berpikir Panglima tahu dari mana. Nggak mungkin dia dari mana-mana selain dari saya. Kalau saya tidak memberitahu itu, paling dekat orang yang memberitahu Panglima pasti Kapolri. Tidak ada lain. Karena waktu itu dikasih tahu kita sedang pesta. Nggak tahu pesta apa, saya lupa. Sedang pesta. Dan Panglima ketemu Kapolri saat itu. Jadi saya sangat yakin itu dari BNN ke Kapolri, Panglima ke saya. Saya turun lagi ke lapangan. Dan itu ini menarik. Ini kita sambil minum dulu, Bro. Sambil kita santai dulu. Ini kita minum. Mungkin 1 jam lebih juga nggak apa-apa, Bro. Ini mengedukasi. Karena apa? Narkoba ini musuh ini. Ini apa nih? Apa extraordinary ini kan? Ini bahaya banget ini. Jadi kita harus mengedukasi juga kepada penegak hukum, kepada remaja penerus supaya jangan terlibat ini. Nah, saya ada yang menarik di sini satu. Ini udah masuk di media semua kok. Pak Beni mengatakan dari 1,4 juta ya kalau nggak salah ekstasi itu diambil sebahagian. Sebahagian ini kan tanda tanya. Sama kayak kembali ke Pak Teddy Brata, tanda tanya juga saya ambil. Ada nggak sih regulasinya bahwa boleh berapa? Mungkin orang Intel kan juga suka kadang-kadang menyita barang sana, menyita barang sini juga kan Intel. Kadang-kadang saya nggak tahu nih, mungkin Bro tahu. Kira-kira gimana? Jadi memang apa yang disampaikan Pak Teddy itu di telinga saya sudah pernah terdengar dari Pak Beni. Bahwa ada sebagian diambil untuk sampel, untuk dikasih tahu kemana. Dan waktu itu kan suruh bakar ya. Betul. Tapi saat itu saya pikir ya sudahlah, nggak apa-apa. Kita percaya aja ya. Tapi begitu terjadi di Pak Teddy, lah ini kok ada hampir sama. Hampir sama ini. Ini apa ini? Nah, lagi-lagi siapa meniru siapa ini? Iya, betul. Iya kan? Nah, sehingga dari sini supaya tidak ada dusta di antara kita. Makanya pengambilan sampel, pengambilan yang disisihkan ini harus bersama-sama. Harus ada aturannya. Belum ada sampai sekarang kira-kira, Bro. Aku nggak tahu. Ya waktu sampai aku turun dari kerajaan belum ada yang tahu, belum tahu. Nggak tahu sekarang. Jadi di kuping saya seakan-akan direwind lagi ketika dibilang disisihkan 1%. Tapi 1%, ini ada perbedaannya. Di zaman Pak Beni disisihkan, diambil untuk sampel untuk ini, itu ditaruh di meja. Ini loh untuk sampel, untuk ini, untuk ini. Yang lain sudah dibakar. Ini sisanya untuk sampel, itu ada di meja. Tetapi kalau Pak Teddy 1% ini suruh ambil diserahkan kepada Dodi Kapolres. Dodi ke Linda. Di media saya baca. Ya, dari media. Ya itu. Kita nggak tahu yang benarnya mana, tetapi perintah dari Pak Teddy agar Dodi menyerahkan kepada Linda bagaimana lah. Kepada Linda. Nah, itu kita tahu. Yang 1% disisihkan, judulnya 1% disisihkan pada dinas. Nah, betul. Tapi Dodi menyerahkan ke Linda atau bagaimana tidak tahu. Tapi penyerahan ini di kuping saya itu sudah pernah terdengar. Tapi bedanya waktu itu kita bisa melihat sebelum dibakar di Lido sana kan? Di Lido. Sebelum dibakar itu barang-barang yang disisihkan itu ada di meja. Tapi kita tidak pernah
tidak pernah ada pikiran apa itu benar. 1,4 juta Nah, butir itu. nah ini lagi bedanya. Ya. Kalau itu diambil Pak Beni ditaruh di meja, Ya. itu tidak dibilang diganti tawas. Iya. Iya kan? Iya. Jadi benar-benar jumlah 1,4 butir dikurangi sekian, Iya. yang dibakar sekian. Iya. Kalau ini Pak Teddy kan beda. Iya. Jumlahnya 5 kilo, berapa? 44 kalau nggak salah. Ya, 40 diambil sekian, 5 kilo. diambil 5 kilo, diganti tawas. Iya, diganti tawas. Artinya ada penipuan di sini. Nah. Iya kan, berarti 5 kilo ini, Iya. Dijual, diganti nah, tawas. diambil lalu diganti tawas. Iya. Ah, ini perbedaannya. Iya. 2 kali berarti ya. Iya kan? Diambil, Kan sudah diambil. iya. Sudah diambil, Iya. lalu diganti tawas, penipuan berarti kan? Betul. Ditipu gitu. Seolah-olah tetap Seolah-olah tetap kilo 40, berapa? 44, 49. ya. Ya, kurang lebih lah di Nah, situ. berarti Pak. kan ada kesengajaan menipu, diganti tawas. Iya, iya. Jadi tetap barang bukti. Jadi barang bukti tetap 49, padahal yang benar yang ini kan sudah ada. Beda lagi kan? Padahal di kalimat sebelumnya sengaja diambil untuk dinas. menjerat. Nah, Nah, untuk dinas, menjerat. Iya, betul. Untuk dinas menjerat. Menjerat, betul. Kalau dinas untuk menjerat untuk sampel, ikutilah apa yang dilaksanakan Pak Beni. Iya, betul. Itu diambil, Iya. jumlah yang dibakar berkurang jumlahnya Iya. karena ada yang diambil. Betul. Ditaruh di sini, dipertanggungjawabkan sama beliau. Untuk ini. Enggak dibilang tuh diganti tawal. Ya mudah-mudahan Iya podcast kan? kita ini didengar di pengadilan Nah, supaya itu. bisa dibuktikan nanti. Tetapi ketika dengan Pak Teddy lain cerita. Iya. 5 kilo diambil diganti tawas. Oke. Berarti yang di ini kan tetap. Berarti di sini ada kesengajaan penipuan. Penipuan. Dan Nah ini masa dari begini Pak Bekto bilang nggak salah? Gimana? Ini baru kita manusia punya logika. begini juga. Oke, ini saya sependapat. Coba. Saya sependapat dengan Bro Ponto. Ini memang harusnya ya sudahlah, mari kita kompak. Nah makanya semuanya ini. sudahlah kita ndak usah cari kawan. Sekarang fakta aja kita lihat dari perbandingan antara Supriyadi, Pak Teddy, Ya. Pak Beni, jelas kok. Iya. Faktanya jelas. Iya. Supriyadi itu dia tidak tahu isi apa. Iya. Dari duit jelas dia duitnya 80, dari 90, 85 itu yang dia terima. Nah, oke. Dan Sedangkan di Pak Teddy ya. 49 diambil 5 katanya untuk dinas tapi diganti dengan tawas. Iya, Bro. Nah ini ngapain? Itu baru yang 49 kilo. Ya. Belum lagi yang 20 miliar untuk pergi kejar-kejaran ke sana katanya. Tapi judulnya rugi. Lah kalau rugi kan berdagang. Itu Lah. mudah-mudahan di pengadilan diangkat lah itu semua nanti. Padahal Pak Beni sudah kasih contoh yang baik. Iya, Bro. Ya kalau ambil kurangi di sana, ini buktinya ada. Itu kan contoh yang bagus. Jadi walaupun waktu itu aku dongkol, tapi setelah 2016 Agak clear semua ya. begitu clear ya Tidur nyenyak. dan dalam hati, waduh, Tidur nyenyak. saya harus minta maaf sama Pak Beni. Jadi Pak Beni kalau dengar podcast ini, Kalau perlu Pak Beni kita panggil Atau aja ngobrol di sini. kita ngobrol di sini, Bahwa kita akrab, bagaimana? kita sayang semuanya, jadi kita akrab bagaimana semuanya. dari kedongkolan ternyata Iya. Pak Beni dengan besar membuka jadi 2016. Iya. Itu jadi clear. Oke. Kalau tidak percaya, bisa dilihat dalam podcast YouTube. YouTube ya. YouTube-nya ILC. ILC ya. Judulnya itu Iya. Haris Ashar itu. Iya. Apakah Haris Ashar patut dipidana? Oh iya, saya lihat semua Ya, kok. Saya- 1, 2, 3, 4. Ya, ada bagian-bagian betul. Iya kan? 1, 2, 3, 4. Nah, di situ jadi clear. Ya. Jadi apa yang terjadi 2012 diangkat kembali di 2016. Iya. Clear. Nah, ini rupanya lolos dari perhatian Pak Bekto nih. Iya. Kalau saya begini, Tuh. Bro. Sebenarnya begini. Kalau ini saya juga suka membaca, menganalisis ini, Bro. Jadi ada yang menarik satu begini, Bro. Ini kita belum selesai nih, Bro. Masih banyak poin-poin lagi nih, Bro. Ya, Jadi ya, kan ya. tadi saya selalu menekankan generasi muda adalah calon pemimpin, calon presiden kita, bawa negara kita ini kemana. Kita harus menjaga, merawat dia. Namun dari semua ini, tadi kan ada yang disisihkan tadi. Ya. Di sini ada yang menarik. Saya baca kok, bukan menurut saya sendiri. Saya baca itu bahwa kadang-kadang bea cukai itu sedih. Sudah banyak nangkep, tapi kok beredar juga kemana-mana. Nah ini, beredar juga kemana-mana. Kalau dia beredar, berarti kan korban banyak. Saya sekarang sudah harus hati-hati karena semuanya harus by data.
Di sini data dari BNN langsung ini saya langsung bro nih dari BNN, bukan main-main nih, dari linknya BNN, bahwa kita itu tahun 2021 korban narkoba atau pengguna narkoba meningkat menjadi 3,6 juta. Ini saya pointersnya langsung, poinnya saya kasih tahu. Begitu bahayanya, berapa persen itu. Terus 50 orang meninggal setiap hari karena narkoba mulai tahun 2021. Nah, artinya ini kan PR besar bagi kita semuanya. Betul. Bro. Nah, tadi kita yang saya katakan tadi puzzle-nya sudah mulai dapat ya bro ya. Dapat semua puzzle-nya ya sudah. Mari kita ke depan, tadi kan bro sudah bilang trust. Bagaimana kita koordinasi bersama. It's okay. Itu bagus, mudah-mudahan semua penegak hukum yang mengerjakan atau yang menegakkan atau menangkap narkoba ini bisa dengar podcast kita ini. Nah, tadi saya sudah sampaikan datanya, 3,66 juta 2021 naik terus. 50 orang meninggal setiap hari. Nah, apa yang mau kita buat sekarang? Tadi dikatakan Bea Cukai dia sedih karena selalu beredar terus. Berarti ini kan akan terus. Struktur sudah bagus, manusia sudah bagus atau belum, saya nggak tahu nih bro. Apakah struktur sudah bagus, apakah SDM-nya sudah bagus, apakah ini sudah lengkap semua untuk mengatasi. Karena ini kan musuh kita berbahaya sekali. Menurut Bro Ponto, ke depannya bagaimana bagusnya kita ini supaya kita anak-anak kita nggak korban seperti data tadi. Sejak 2016 sampai hari ini kan tidak ada perubahan struktur. Itu masih tetap sampai terjadi lagi di Teddy kan. Malah lebih parah itu. Apa yang dikasih contoh Pak Beni disisihkan, ternyata diganti tawas ya waktu Pak Beni tidak ada. Nah, ini artinya apa? Ke depan akan lebih jelek, lebih banyak. Sehingga kalau ada yang muncul di lapangan, pasti ada salah satu kemungkinan kebocoran kan dari sampel-sampel. Nah, kita tidak mau lihat ke belakang. Untuk ke depan, ini perlu ada bank yang jadi antara menangkap dan menerima barang itu harus dibedakan. Otoritasnya jangan sama. Jangan sama. Jadi setelah ditangkap kasih sekian kilo. Lo tanggung jawab di sana. Lo tanggung jawab sana. Saya sudah nangkap, selesai. Berapa banyak itu? Oke, sekian. Buat berita acara. Iya, berita acara. Kalau minta, saya kasih untuk apa? Berapa banyak ini? Nah, sehingga dari sini kita sudah melihat mengurangi dibandingkan yang menangkap dan yang menyimpan. Itu nggak bagus. Apakah ini pasti tidak ada kebocoran? Belum tentu. Pasti orang-orang ini paling tidak sudah ada pemisahan. Betul. Ya kan? Betul. Ini di sini. Di mana dia? Nah, di sini orang independen seperti apa? Ya, teras. Dan mungkin pada saat menangkap itu ada panitianya, bro. Nah, justru itu kan, ada panitia ad hoc. Ya, waktu itu kan sebenarnya sudah bagus. Waktu kita dengan BNN, itu kan ada ad hoc itu. Kita bakar di Lido itu kan. Iya, betul. Ada ad hoc. Nah, kalau panitia ad hoc ini dikembangkan, begitu tangkap kayak angkatan laut nangkap 1 ton. Oh, benar 1 ton. Ya, besar sekali 1 ton. Serahkan langsung ke panitia kumpul. Kasih ke bank data itu. Buat ad hoc itu. Jadi ini maaf nih, kita kembali lagi tadi, jangan kayak Pak Teddy nggak ada ad hoc dia kerja sendiri. Jangan terjadi lagi ya bro ya. Justru itu saya bilang ini kerusakan sistem. Kalau Pak Teddy, sedih. Kalau sistem dalam Polri ini benar, apa sistem? Bahwa Kapolda tidak boleh keluar dari wilayah kekuasaan. Iya kan? Nah, itu tidak akan jalan. Kalau ada begini, lapor ini. Kalau ada yang minta begini, kalau itu kan apa sulitnya buat ad hoc, kan bro? Apa tidak sulit. Nggak ada sulit kan? Makanya tidak sulit. Yang penting itu apa? Trust. Trust dulu lah. Kalau tidak trust, itu sangat berbahaya. Untung saat itu saya bisa menahan diri. Saat itu kan bro ngalamin. Saya ngalami. Jadi saya menahan diri. Waduh, saya sudah dikhianati, sudah begini. Seorang kabais ya, punya jabatan yang begitu belum lagi yang sudah tidak, yang betul-betul sudah nggak kuat, udah tarik kita hajar aja. Kalau perlu kita duduki itu wakil aku. Terima kasih yang Maha Kuasa ya. Kalau nggak kita nggak bisa ngobrol di sini. Kalau nggak kita nggak sudah di penjara. Karena ada merasa ketersinggungan. Power ada, ya kan? Anak buah ada, keahlian ada, semua ada. Itu ada merasa ketersinggungan itu.
Apalagi sudah waktu dimaafkan tapi bro ya. Lah sekarang sudah dimaafkan. Sudah dimaafkan. 2016 sudah clear Sudah semua. clear ya, oke. Terima kasih Pak Beni yang sudah menjelaskan dengan sejelas-jelas-jelasnya. Itu penjelasan yang sejelas-jelasnya yang logik. Oke, Bang. Ada kalanya penjelasan itu jelas, Ya. tapi tidak logik. Tidak logik, Itu ya. garang bebas. Ya. Tapi Pak, penjelasan Pak Beni di 2016 Ya. itu jelas dan logik. Logik ya. Itu membuat menerima, oh ya betul. Ya. Dan dari situ pelajaran yang dapat. Betapa pentingnya trust. Trust ya. Kalau tidak trust, itu percikan-percikan tuh bisa membuat ini friksi Ya. di antara angkatan. Kalau struktur mungkin kan kita tahu BNN secara nasional. Nah, kan sudah ada BNN. BNN secara nasional. Turunnya ke bawah, nah ini bisa Ya. bagaimana misalkan Ya. kalau ada di laut siapa? Nah, bikin SOP-nya. Ya. Kalau misalkan dapat berita dari laut, Ya. mau diapain? Mau ditangkap, mau ditahan? Ya. Kalau Angkatan Laut menemukan, dulu waktu aku aspam itu, sudah mulai ada Angkatan Laut itu diperkenalkan, ini tawas, ini gula, ini narkotik. Kalau sekarang kan tidak tahu mereka, apa bedanya? Waktu itu sudah mulai ada kerjasama. Nah ini kalau sudah mulai ditingkatkan kerjasamanya, saling percaya, oke. Saling informasi, nah tinggal informasi, kalau barang datang mau diapain ini? Mau ditangkap atau mau di delivery control lagi seperti itu? Iya. Kalau delivery control, ya oke. Iya. Mari kita jaga bersama. Iya. Nah, kalau mau tingkat kerahasiaan sampai level mana? Iya. Itu harus jelas. Iya. Jadi kalau saya lihat gini, Bang. Kita lihat gini kan narkoba BNN, di situ terlibat polisi, di situ juga ada TNI, di situ juga ada bea cukai, di situ juga banyak orang di situ. Ada BP POM lah ya, kan perlu tuh orang di situ juga dan lain sebagainya. Mungkin perlu ada penyegaran ini dari pemerintah kita. Menurut Bro gimana? Mungkin ada penyegaran, maksudnya mengingatkan kembali. Kita nggak boleh nggak boleh kapok atau tidak boleh bosen. Menurut Bro gimana kira-kira? Kasus TNI inilah merupakan puncaknya yang mari kita ingat kembali. Iya. Seorang bintang 2 Kapolda yang seharusnya menangkap justru bisa terjerumus seperti itu. Ya. Artinya betapa kuat pengaruh itu. Ya. Nah, bagaimana memainkan barang bukti itu yang disisihkan. Nah, ini mari kita atur, bikin aturan itu, bikin SOP-nya. Minimal SOP-nya dulu dilaksanakan atau enggak itu urusan kedua. Kira-kira siapa leading sektornya, Bro? Siapa leading sektornya? Kita harus hormati bahwa sekarang tuh BNN. BNN kan sekarang ini kalau kita bicara ini kan dia duduk sebagai tanda petik, katakanlah dia kan yang dikoreksi. Semua bea cukai dikoreksi, TNI juga dikoreksi, BP POM dikoreksi. Tentunya harus ada leading sektor untuk supaya ini. Jadi BNN itu namanya aja suruh ganti dulu. Badan Narkotik Nasional. Harusnya Badan Pemberantasan Narkotik. Nasional. Ya kan? Iya. Kalau Badan Narkotik seakan-akan mereka badan yang menyiapkan narkotik. Kan ada BNPT, Badan Nasional Penanggulangan Teroris. Nah ini juga BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Narkoba. Kalau gitu saya begini, Bro. Ya, saya lihat ada pejabat pemerintah kita yang bagus kok. Kemarin Kanjuruhan, langsung Pak Menko Polhukam kita, Pak Mahfud MD. Kenapa? Polhukam, politik, hukum dan keamanan. Mungkin beliau perlu mengambil ini. Merapikan ini lagi. Sudah rapi tapi mengingatkan lagi supaya segala sesuatu yang berhubungan dengan penegakan hukum yang mengakibatkan keamanan terganggu itu ada di Polhukam. Ya, saya pernah di Polhukam, Bro. Sebelum pensiun kan saya deputi pertahanan negara. Itu semua sampah, ini maaf ini. Kalau saya lagi dapat dari menteri disposisi, wah ini sampah harus kita rapikan ini. Udah deputi kerjanya tuh lintas kementerian, lintas departemen, kumpulin semuanya. Mau kita apakan ini? Saya selalu begitu dulu, open. Jadi memang itu Polhukam lah. Iya. Yang tidak ada di tempat lain dia Polhukam. Polhukam ya keranjang sampah. Iya memang. Tapi namanya aja politik, hukum dan keamanan. Jadi untuk bangsa dan negara. Keamanan ini kan besar sekali. Keamanan ini disebabkan apa? Ya salah satu itu besar. Tapi ya itulah. Kita doakan. Itu kehormatan kalau di situ bahwa semuanya ada di sana. Bukan beban. Itu kehormatan. Kita doakan mudah-mudahan. Kan kalau saya dulu, saya kan pernah jadi Kapus Pen TNI juga, Bro. Itu setiap ada berita apapun tentang TNI yang plus
dan minus. Plus saya kasih tahu Panglima TNI, yang minus saya kasih tahu. Ke ini juga ke Satuan Intelijen kasih tahu. Jadi kita bisa memperbaiki semuanya. Mudah-mudahan kita bicara ini didengar juga. Ya mudah-mudahan didengar, karena kita berbicara ini tujuannya memang untuk didengar juga kan. Untuk negara dan bangsa, kita tidak benci dengan siapapun bro ya, setuju bro ya? Oh ya tidak lah. Kita tidak benci, kita bicara ini kalaupun dikatakan yang jelek itu oknum, tapi tentu struktur-struktur yang itu jelek saya kita bilang perbaiki. tadi, oknum itu sebaik apapun, di dalam struktur yang jelek, pasti jelek. Iya bro, iya bro. Nah sehingga itu, mari kita ingat kalau L1, L2, Yep. itu kan mulai dari yang paling dasar itu apa? SOP. SOP betul. Bikin dulu. Iya. Nanti dilaksanakan atau tidak, Iya. itu urusan kedua. Tapi ada dulu. Iya, kalau itu udah gak ada mau ngapain Nah, lagi? sekarang kalau itu karena apa kita perbincangkan? Oke bro, terus. Jadi dari penugasan kita di Angkatan Laut itu banyak yang dicontoh L1, 2, 3, 4. Ya. L1 apa? SOP, bikin dulu. Sekarang kan dulu kita dongkol disuruh itu. Iya. Ngapain bikin barang beginian terus gak habis-habis? Seolah-olah udah biasa kayak begitu Itu kan buku kita. tempur. Buku tempur. Ah, coba buku tempur. PT1, PT2. Coba kalau buku tempur itu diterapkan di Kanjuruhan, Wah, mantap banget. apa nggak mantap? Iya. Siapa di mana tempatnya? Kalau dia nggak ada, siapa penggantinya? Iya. Kapan dia harus mengambil penembakan itu? Situasi apa? Itu coba. Iya. Jadi buku tempur itulah dikasih. itu Kanjuruhan nggak akan terjadi. Jadi kalau begitu gini bro, Itu. kita ini udah 1 jam lebih loh bro ini. Ada. Apa harapan bro kira-kira ke depan? Karena gini bro, kan kita udah tahu musuh negara itu adalah narkoba. Kalau saya nggak salah, teroris itu musuh ya, musuh berat kita, narkoba. Judi saya nggak tahu nih. Judi ini katanya bisa memang itu tradisi atau segala macam. Ya, tapi Bisa yang jelas juga. narkoba. Tapi ini perlu kita waspadain semua.